Pengepungan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Tembok luar yang diperkuat dari kota sabit emas telah hancur berantakan, dan di bawah komando Kapak, pasukan pertama perlahan memasuki kota. Segera, semua bangsawan yang masih hidup dibawa ke hadapan Kapak. Sebelum dia bisa berbicara, salah satu dari mereka melangkah maju, dan bertanya apakah mereka bisa melihat Yang Mulia Roland. Kapak memberitahu mereka, bahwa Raja terlalu sibuk menangani masalah di wilayah timur, dan bahwa dia memiliki otoritas penuh di sini. Para bangsawan tampak terkejut. Setelah semua, Kapak tidak terlihat seperti penduduk asli kastil yang gay. Bisik-bisik keraguan menyebar melalui kerumunan. Mereka tidak percaya Roland akan mempercayakan seorang pria dari orang-orang pasir untuk memimpin seluruh pasukan. Tidakkah dia khawatir para prajurit akan bubar? Kapak tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Dia ingin tahu di mana Duke berada. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dua orang yang menyerang mereka sebelumnya adalah Duke dan rekannya. Kapak memerintahkan prajurit pasukan pertama untuk mengunci mereka dan melemparkan mereka ke ruang bawah tanah. Saat mereka diseret, para bangsawan segera memprotes dengan berteriak bahwa Kapak tidak punya hak untuk melakukan ini dan menuntut untuk bertemu Raja Roland. Kapak tidak memperhatikan para bangsawan yang berisik. Saat malam tiba, banyak bangunan di luar mulai terbakar. Tangan kanannya menyerbu ke tenda Kapak dengan panik dan berteriak bahwa ruang bawah tanah kastil terbakar. Kapak tampaknya tidak terkejut. Dia tidak berhenti menulis dan hanya bertanya apakah ada hal lain. Tangan kanannya ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam bertanya, apakah Kapak berada di balik kejadian itu. Kapak mengangguk ringan dan berkata bahwa dia telah memberikan perintah. Namun, laporan resmi hanya akan menyalahkan sekelompok tikus yang membenci para bangsawan, dan telah menyelinap masuk melalui jalan rahasia untuk memulai api. Tangan kanannya terdiam sesaat. Dia tidak bisa mengerti, bukankah para bangsawan sudah menyerah? Kapak meletakkan pena bulunya dan melihat ke atas. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk membedakan apakah para bangsawan benar-benar menyerah, dan Yang Mulia Roland tidak punya waktu untuk mengadili mereka. Inilah mengapa Roland telah mempercayakannya dengan otoritas penuh atas semua masalah di timur sebelum tentara berangkat. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dipotong oleh Kapak, yang menyerahkan kepadanya dokumen yang ditemukan di ruang belajar kastil. Itu adalah sensus penduduk. Menurut data 5 tahun yang lalu, kota sabit emas dan daerah sekitarnya memiliki populasi sekitar 220.000, yang menjadikannya wilayah paling makmur di timur. Namun, jumlah ini anjlok menjadi sekitar 60.000 pada awal tahun ini. Sang Duke telah mempersiapkan perang, menggunakan semua sumber daya untuk memperkuat tembok, membuat senjata, menghancurkan jalan, dan membanjiri lahan pertanian, melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah Angkatan Darat Pertama maju. Kota yang dulu berkembang pesat, dikenal dengan perdagangan, telah menghilang. Pengurangan lahan pertanian menyebabkan penurunan besar-besaran dalam populasi. Banyak yang mati kelaparan, dan lebih banyak lagi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Tanpa bantuan para bangsawan, bagaimana mungkin Duke telah mencapai semua ini? Sementara itu, di ruang bawah tanah yang remang-remang, kekacauan yang diharapkan Bell tidak pernah terjadi di Goldie City. Situasi berkembang dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Tentara Roland tidak memasuki kota untuk menjarah dan membunuh. Sebaliknya, mereka segera mulai memulihkan perdamaian. Makanan dari kamar-kamar penyimpanan kastil dibagikan kepada penduduk yang kelaparan, dan ketertiban dengan cepat dipulihkan. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, Bell menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan buku catatannya, dan merobek beberapa halaman terakhir yang berisi kejadian-kejadian terkini, termasuk kata-kata terakhir Duke. Tanpa ragu-ragu, dia membakarnya. Mengingat perintah terakhir Duke untuk mencatat semuanya dengan jujur, tidak peduli hasilnya, dia mengambil pena bulunya untuk memenuhi tugasnya sebagai juru tulis. Bell tahu bahwa objektivitas sejati tidak ada, terutama dalam pencatatan sejarah, di mana sedikit bias diharapkan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menulis. Raja Roland yang agung, utusan Wimbledon, tiba hari ini di kota setia emas. Sial, orang ini pintar. Dia tahu apa yang terjadi. Sementara itu, kembali dengan Roland, Nightingale muncul dari kabut, memegang seekor falcon abu-abu. Burung malang itu dibebani dengan lebih dari selusin surat rahasia. Tampak cukup menyedihkan untuk membuat siapapun menangis. Roland tidak bisa menahan perasaan sedikit kasihan pada makhluk kecil itu. Begitu banyak surat.
Apakah ini masih bisa disebut rahasia? Rowland bertanya-tanya saat mulai membaca. Surat-surat itu melaporkan bahwa Front Timur dengan mudah menaklukkan kota sabit emas, dan bahwa Mortir telah menunjukkan efektivitas yang besar dalam pertempuran. Tiba-tiba, Rowland berhenti membaca, menyebabkan Nightingale, yang sedang menggigit ikan kering, bertanya ada apa. Dia kemudian mengatakan padanya, bahwa Kapak telah menyebutkan dalam suratnya, bahwa dia telah membakar ruang bawah tanah. Tindakan tak terduga ini mengejutkan Rowland. Meskipun itu bukan perintah langsung darinya, api terbukti cukup efektif. Itu membuat keluarga bangsawan ketakutan, dan menyebabkan mereka melarikan diri dari wilayah tersebut. Melihat peta, Rowland menyadari bahwa dengan kecepatan ini, Sean County dan wilayah lain akan sepenuhnya dikendalikan dalam waktu 1 bulan. Mengetahui bahwa dia harus mempercepat langkahnya sendiri, dia fokus pada target mereka berikutnya, kota Silver Lake. Seperti sebelumnya, tentara besar berlayar menyusuri sungai menuju wilayah kota Silver Lake. Pangeran William mengundang Rowland ke sebuah perjamuan, di mana dia secara terbuka mengumumkan kesediaannya untuk melepaskan hak-haknya dan sepenuhnya mendukung kebijakan baru Rowland. Aula meledak dalam tepuk tangan. Di antara mereka, banyak pedagang. William kemudian menyebutkan bahwa mesin yang membuat semua orang penasaran di tambang sebenarnya adalah penemuan Rowland. Para bangsawan dan pedagang tampak tidak peduli tentang hal lain. Mereka lebih tertarik pada bagaimana mesin-mesin luar biasa ini bekerja. Mereka dengan cepat mengerumuni Rowland, menanyakan tentang pengoperasian mesin, apakah dia bersedia menjual lebih banyak sistem rel, dan apakah mereka dapat membeli lebih banyak mesin uap. Rowland tidak bisa menahan senyum. Jika semua kastil seperti kota Silver Lake, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Setelah memuaskan rasa ingin tahu semua orang, Rowland dan William melangkah keluar ke balkon. Nightingale berdiri di samping Rowland dalam kabut, mendengarkan saat dia bertanya kepada William, apakah dia tahu sesuatu tentang keluarga Gin. William berpikir sejenak, samar-samar mengingat nama itu. Dia menyebutkan bahwa anggota terakhir keluarga Gin telah mengubah nama keluarga mereka sekitar 2 tahun yang lalu, dan wilayah mereka sekarang menjadi milik keluarga Somi. Nightingale tiba-tiba meraih lengan Rowland. Rowland terus bertanya tentang perubahan nama, tetapi William juga tidak yakin. Dia menyarankan bahwa Gin terakhir mungkin merasa lebih mudah untuk bergabung dengan keluarga lain. Dia menunjuk ke aula, menawarkan untuk membawa seseorang dari keluarga Somi, jika Rowland menginginkan informasi lebih lanjut. Rowland melambaikan tangannya, mengatakan bahwa dia hanya bertanya karena penasaran. Kembali ke camp, segera setelah Rowland menutup tenda, Nightingale bergegas menjelaskan bahwa dia telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Gin sejak lama dan berharap Rowland mempercayainya. Sebelum dia bisa melanjutkan, Rowland menyela, meletakkan tangan di bahunya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, aku mempercayaimu." Nightingale tersipu, tatapannya beralih, mengetahui bahwa Rowland mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya terkejut karena keluarga Somi sangat dekat dengan ayahnya. Dia bertanya-tanya mengapa mereka membiarkan satu-satunya pewaris keluarga Gin mengubah nama keluarganya. Rowland mengerti apa yang dia maksud. Fakta bahwa keluarga Somi tidak membantu adik laki-laki Nightingale untuk mengembalikan harta keluarganya sangat tidak biasa di antara para bangsawan dengan hubungan rel yang erat. Pasti ada yang tidak beres, pikirnya. Jika kamu merasa mencurigakan, silakan selidiki, Rowland berkata sambil tersenyum. Dia duduk dan memberitahu Nightingale bahwa dengan Sylvie dan Takira Wit melindunginya, dia benar-benar aman di camp. Dia tidak perlu berada di sisinya sepanjang waktu. Nightingale ragu-ragu. Urusan keluarga Gin tidak lagi menjadi perhatianku, katanya pelan. Rowland tersenyum padanya dan berkata, itu adalah tanah ayahmu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, di sanalah kamu tumbuh. Anggap ini sebagai kesempatan untuk mengunjungi kembali kenangan lama. Nightingale melihat ke bawah, terdiam sejenak, lalu mendongak dan membuat Rowland berjanji untuk meneleponnya kembali jika dia perlu meninggalkan camp. Sebelum pergi, dia menambahkan bahwa dia hanya akan melihat-lihat dan tidak akan melakukan apa-apa lagi. Rowland terkekeh, merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang rasanya seolah-olah dia memaksanya untuk pergi, tetapi dia tahu bahwa beberapa kejadian masa lalu lebih baik dihadapi secara terbuka daripada dikurung di dalam. Hanya dengan menghadapi mereka, dia bisa benar-benar melepaskannya. Tidak lama setelah Nightingale kembali ke tempat yang dulu dia sebut rumah,
dia berharap itu adalah reruntuhan, tetapi tempat itu telah berubah secara signifikan. Sekarang, baru saja direnovasi dan telah diperluas beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Kerumunan telah berkumpul di depan kediaman. Setiap orang memegang semangkuk bubur panas. Mengikuti tatapan mereka, dia melihat seorang pria muda tersenyum dan menanggapi mereka. Dia berpakaian bagus, pirang, dan tampan. Ini adalah adik laki-lakinya, Hyde Gin. Dia datang hanya untuk melihat rumah masa kecilnya, dan tidak berencana untuk bersatu kembali dengan saudara laki-lakinya. Tepat saat dia akan berkeliaran di tempat lain, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Menghentikan langkahnya, dia melihat lagi dan memperhatikan bahwa saudara laki-lakinya tidak mengenakan batu hukuman Tuhan, sementara para penjaga di sekitarnya mengenakannya. Ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa seorang Viscount tidak mengenakan batu hukuman Tuhan? Mendengarkan dengan saksama percakapan berbisik kedua penjaga itu, menarik perhatiannya. Salah satu dari mereka berkomentar tentang betapa anehnya para bangsawan, mengatakan bahwa Hyde bertindak patuh di depan tuan mereka seperti anjing pangkuan, tetapi berubah total ketika tidak terlihat. Yang lain memperingatkannya untuk berhenti berbicara omong kosong, mengingatkannya bahwa Viscount ada di dalam, dan jika ketahuan bergosip, dia bisa kehilangan gaji sebulan. Untuk bergerak melalui kabut, Gale mengabaikan para penjaga di pintu, dan berjalan melalui dinding ke kastil. Di ruang belajar, dia tidak hanya menemukan Viscount Somi, tetapi juga dua orang lainnya. Seorang penatua menasihati Dosomi, bahwa dia seharusnya tidak menyerang Hyde kemarin. Sementara Hyde telah tunduk padanya, memperlakukannya dengan baik akan membuatnya memainkan perannya dengan lebih baik. Dosomi dengan marah memukul meja, mengakui bahwa dia mengerti tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mencapai posisi ini, dan tepat ketika dia akan mengklaim 2 wilayah timur, Rowland sekarang ada di sini untuk mengambil semuanya. Kemarahannya hanya tumbuh ketika dia memikirkan tentang sikap William, yang telah memimpin penyerahan hak Inment. Penatua itu membelai jenggotnya dan tersenyum sambil berkata, bahwa raja baru itu hanya mengklaim kembali hak Inment, dan Somi dapat mengikuti contoh Count William dengan mengelola bisnis di wilayahnya, sehingga meminimalkan kerugian. Namun, Somi merasa bahwa tanpa yurisdiksi, patroli serakah itu pada akhirnya akan menemukan jalan ke sana, dan dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Tetapi, apa yang dia katakan selanjutnya membuat Niktingale mengerutkan kening. Somi mengaku bahwa jika pihak berwenang menemukan apa yang dia jual, dia akan berakhir di The Gallows. Setetes keringat dingin mengalir di dahi sang penatua saat dia terdiam sejenak. Dia kemudian menyarankan agar Somi segera meninggalkan lini bisnis itu. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa itu bukanlah strategi yang berkelanjutan. Sekarang, setelah Somi memiliki cukup modal dan pengekangan gereja hilang, dia harus fokus pada bisnis yang sah. Mendengar ini, Somi ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya pilihan. Lagi pula, dia telah merebut tanah Gin. Dengan seringai kejam, dia berkomentar bahwa keluarga Gin tidak pernah tahu apa yang mereka lewatkan. Dengan semuanya pergi, dia sekarang dapat menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia tertawa, menambahkan bahwa Hyde mungkin masih percaya orang tuanya telah meninggal dalam kerusuhan pengungsi. Wahyu ini membuat ekspresi Niktingale berubah. Mungkinkah ada lebih banyak hal di balik kematian orang tuanya? Pikirannya kembali ke ingatannya bertahun-tahun yang lalu, selama kerusuhan. Orang tuanya menepuk kepalanya sebelum mereka pergi. Mengatakan kepadanya bahwa mereka akan segera kembali. Dia menunggu di rumah sampai malam tiba, tetapi mereka tidak pernah kembali. Ketika pintu akhirnya terbuka, dia pikir itu mereka, tetapi ternyata itu adalah Gin tua yang memeluknya dan mengatakan padanya bahwa orang tuanya telah pergi selamanya. Menggunakan segel komunikasi, Niktingale menyampaikan apa yang dia dengar kepada Rowland, menjelaskan rencananya untuk tinggal di kediaman Som sampai malam tiba untuk menanyainya secara langsung. Mungkin dia tahu sesuatu. Dia kemudian mulai meminta maaf, tetapi Rowland memotongnya, mengatakan padanya bahwa tidak perlu meminta maaf. Dia meyakinkannya bahwa dia akan tinggal di camp sampai dia menyelesaikan penyelidikannya, dan mendesaknya untuk tetap aman serta berbicara dengannya setiap 2 jam. Perasaan hangat melonjak di hati Niktingale, dan dia tersenyum, mengatakan bahwa dia mengerti. Pada malam hari, sementara para penjaga di luar menguap, Hyde yang tertidur tiba-tiba tersentak bangun. Sebelum dia bisa sepenuhnya mengumpulkan akal sehatnya,
Belati dingin berkilau sudah ditekan ke tenggorokannya. Niktingale muncul di belakangnya, memperingatkannya bahwa setiap teriakan minta tolong atau tangisan akan berarti kematian. Dia bertanya apakah dia mengerti. Hyde mengangguk. Niktingale kemudian memerintahkannya untuk berbalik dan melihat siapa dia. Saat dia perlahan berbalik, dia pertama-tama berbisik, "Veronica," kemudian mengoreksi dirinya sendiri dan memanggil saudara perempuannya. Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan apapun, Niktingale menuntut untuk mengetahui bagaimana dia berakhir dengan Viscount Somi ini. Hyde dengan cepat menjelaskan bahwa setelah kematian Gintua, keluarga sering bertengkar. Dia tidak yakin apa yang telah terjadi, tetapi pada saat dia mewarisi gelar, tidak ada tabungan yang tersisa. Pada saat itu, Somi mendekatinya, dan dia tidak punya pilihan lain. Niktingale merasakan sedikit kekecewaan, merasa bahwa Hyde berbohong. Namun, dia tidak menegurnya. Sebaliknya, dia bertanya apakah Hyde dipaksa untuk bergabung dengan keluarga Somi. Hyde mengangguk, mengklaim bahwa jika dia tidak setuju, Somi akan membunuhnya. Tetapi ini adalah kebohongan lain. Niktingale terus bertanya, "Apa yang kau lakukan untuk Somi sekarang?" "Memberikan bantuan untuk orang miskin," jawab Hyde. Niktingale menggelengkan kepala. Hyde kemudian berkata bahwa Somi menggunakannya sebagai kedok untuk menjual Dreamwater. Tikus-tikus yang bercampur dengan kerumunan sebenarnya adalah orang-orang yang mengangkut barang-barang, dan dia baru saja menemukan tipu daya Somi. Namun, bagian akhir dari pernyataannya adalah kebohongan. Niktingale tidak menegurnya dan malah bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Hyde tiba-tiba berlutut sambil menangis, memohon kepada saudara perempuannya untuk membantunya. Dia mengakui kesalahan masa lalunya, tetapi memohon padanya, mengingatkannya bahwa dia masih saudara laki-lakinya. Hyde percaya bahwa Somi tidak pernah menganggapnya sebagai bangsawan, dan tinggal di sini hanya akan membuatnya terbunuh. Niktingale menatapnya dan bertanya, "Apakah kau ingin aku membawamu pergi?" Hyde ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa pergi berarti kehilangan segalanya. Sebaliknya, dia ingin Niktingale membunuh Somi. "Hanya dengan Somi mati, aku bisa bersembunyi dan menjadi bangsawan sejati," katanya. Dia bahkan menyarankan agar Niktingale membunuh semua Somi, sehingga wilayah dan semua asetnya menjadi milik mereka. Niktingale menatap matanya. Kekecewaannya terlihat jelas. Hyde terdiam. Setelah beberapa saat, Niktingale mengatakan kepadanya bahwa dia punya satu pertanyaan lagi. "Kenapa kau mengkhianatiku bertahun-tahun yang lalu?" Hyde menundukkan kepalanya dan mengakui, "Karena kau adalah seorang penyihir." Dia mengoceh, mengatakan bahwa saat itu dia bodoh dan tidak menyadari semuanya adalah fitnah yang dibuat-buat oleh gereja. Sekarang, dia sangat menyesali tindakannya dan berharap mendapatkan pengampunannya. Kali ini Hyde tidak berbohong. Bagi banyak orang lain yang mengkhianatinya, itu tampak wajar pada saat itu, pilihan yang jelas. Tetapi satu orang berbeda. Ketika Hyde terus berbicara, pikirannya melayang ke orang lain. Dia ingat pertama kali dia bertemu Roland, seseorang yang memilih untuk mempercayainya. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir, dia tidak memendam rasa takut atau kebencian terhadap para penyihir. Pikiran ini membawa senyum ke wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki seseorang yang bisa dia percayai dengan sepenuh hati dan yang mempercayainya sebagai balasan. Dia menyelinap ke dalam kabut lagi. Hyde bertanya kemana dia pergi. Niktingale melihat kembali padanya dan berkata bahwa dia akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Bergerak melalui kabut, dia melewati beberapa dinding sampai mencapai ruang kerja Somi. Dia dengan cepat menemukan mekanisme tersembunyi yang mengarah ke kompartemen rahasia. Di dalam, dia menemukan buku besar yang merinci transaksi Dreamwater, termasuk kuantitas dan penerimanya. Dengan catatan ini, serta Dreamwater yang masih disimpan di Menshan, buktinya tidak terbantahkan. Adegan berikutnya memperlihatkan Niktingale berdiri di depan batu nisan, tempat peristirahatan terakhir orang tuanya. Dia memegang pengakuan Somi, di mana dia telah mengungkapkan semuanya. 10 tahun yang lalu, seorang rakyat jelata menemukan emas di sungai saat mengambil air dan segera melaporkannya kepada Somi. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa deposit emas itu berada di bawah wilayah keluarga Gin. Didorong oleh keserakahan, Somi menyewa tikus-tikus bayaran untuk memanfaatkan kerusuhan pengungsi dan membunuh orang tua Niktingale.
Somi kemudian mendekati Gintua, menawarkan untuk menjadikannya seorang bangsawan sejati sebagai imbalan atas kerjasamanya. Gintua dengan cepat mengambil Hyde muda dan Niktingale kecil, mengelola tanah atas nama mereka, tetapi menipu mereka tentang kematian orang tua mereka. Rencananya adalah memaksa Hyde untuk melepaskan tanah dalam bentuk hak milik ketika dia dewasa. Namun, kebangkitan Niktingale sebagai penyihir mengganggu rencana ini. Setelah dia membunuh Gintua dan menghilang, Somi tidak punya pilihan selain menemukan cara lain untuk mengubah rencananya. Memikirkan ironi di balik semua ini, Niktingale tidak bisa menahan senyum pahit. Tanah yang seharusnya menjadi milik Hyde telah menjadi alat tawar-menawar, sementara Hyde dengan naif percaya bahwa Somi membantunya. Berdiri di depan makam orang tuanya, Niktingale menyalakan dokumen pengakuan. Mungkin orang tuanya bisa melihat ini di surga. Saat malam tiba, Hyde sudah dikurung. Dia mengetahui bahwa Somi telah dijatuhi hukuman gantung di The Gallows, dan bahwa anggota keluarganya yang lain akan menjalani kerja paksa selama 20 tahun. Wilayah mereka kemudian dikembalikan ke Gearye Castle. Hyde, dengan marah, mengguncang jeruji selnya, tidak percaya pada kenyataan yang terjadi. Bahwa dia harus bersyukur karena tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Somi. Setidaknya dia masih hidup. Hyde berteriak dengan marah, menuduh Niktingale bahwa dia tidak pernah memaafkannya dan memanggilnya pembohong. Dia jatuh ke tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu Niktingale belum memaafkannya, dan sekarang dia telah kehilangan segalanya. Tanpa hak atas tanah atau apapun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Niktingale memberitahu Hyde bahwa dia benar, dia belum memaafkannya, dan dia tidak akan pernah memaafkannya. Semakin dekat ikatan, semakin tak termaafkan pengkhianatan. Namun Hyde salah tentang satu hal, setidaknya dia telah memberinya kebebasan. Baik Gintua maupun Somi tidak bisa mengendalikannya lagi. Masa depannya adalah miliknya sendiri untuk diputuskan, tidak lagi menjadi boneka yang bisa dimanipulasi. Meninggalkan ruang bawah tanah, Niktingale mengatakan kepadanya bahwa apakah dia melihat ini sebagai hukuman, penyiksaan, atau hanya ingin membencinya, itu tidak masalah. Ini semua adalah pilihannya sendiri. Setelah ini, mereka tidak akan lagi memiliki hubungan. Dengan kata-kata itu, dia berjalan pergi, meninggalkan Hyde yang menyembunyikan wajahnya. Keluar dari ruang bawah tanah, Niktingale menemukan Roland menunggunya tidak jauh dengan senyuman. Roland bertanya, membiarkan pria itu pergi tanpa terluka, apakah itu baik-baik saja? Aku sudah lama ingin memberinya pelajaran, lanjutnya. Niktingale tersenyum kembali dan bertanya dengan nada main-main. Dalam kapasitas apa kau akan melakukan itu? Roland tersedak kata-katanya lalu menjawab, tentu saja, dalam kapasitasku sebagai raja. Tiba-tiba, Niktingale berhenti, berlutut dengan satu kaki, dan dengan ekspresi serius bertanya, apakah kau mengizinkanku untuk melayani di sisimu di masa depan? Seolah-olah mereka telah kembali ke malam janji Niktingale. Wajah Roland menjadi sedikit merah, karena dia tidak mengharapkan ini. Dia bertanya, mengapa kau tiba-tiba membicarakan ini? Niktingale juga tersipu, mengakui bahwa dia hanya ingin mendengar Roland mengatakannya lagi. Roland tersenyum, menepuk kepalanya dan berkata, tentu saja, sebanyak yang kau butuhkan untuk mendengarnya, 100 kali jika perlu. Apakah itu cukup untukmu? Wajah Niktingale berseri-seri dengan senyuman. Seperti yang kau harapkan, Yang Mulia. Di dalam hatinya, dia berpikir, bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Segera, Roland memimpin pasukannya ke ibu kota kerajaan lama. Semua orang dengan bersemangat menunggu kedatangannya. Bahkan anak-anak memanjat atap hanya untuk sekilas melihat raja. Setelah setahun, Roland kembali melangkah ke tempat ini. Dia dan Anna berdiri di atas kereta, melambai ke kerumunan. Tentara Angkatan Darat Pertama menjaga penjagaan ketat di sekitar mereka. Seorang gadis melihat Roland melambai ke arahnya, dan dengan bersemangat memberitahu temannya, Raja melambai pada kita. Temannya yang sedikit lebih skeptis berkomentar, dia melambai pada semua orang di arah itu. Gadis pertama bersikeras, kalau begitu, kita juga termasuk dalam semua orang itu. Bagi mereka, Roland tampak jauh lebih baik daripada Pangeran Timothy. Namun, seorang anak laki-laki mengingatkan mereka, bahwa raja yang tampaknya baik ini telah mengirim banyak bangsawan ke tiang gantungan, termasuk saudaranya sendiri, Timothy. Dia menambahkan bahwa Roland juga telah mengeksekusi banyak tikus di ibu kota. Apa yang aku maksud adalah, lanjutnya,
Roland memiliki jumlah pembunuhan tertinggi dari siapapun. Mendengar ini, gadis itu kesal dengan ocehannya yang terus-menerus. Perhatian mereka segera beralih ke wanita cantik yang berdiri di samping Roland. Saat kereta bergerak perlahan di jalan, seorang pria dengan busur berdiri di menara terdekat, mengarahkan anak panah ke arah Roland. Namun, sebelum dia bisa menembak, sesosok tubuh melesat ke menara, menabrak pria itu dan membuatnya terbang, menjatuhkan busurnya. Itu adalah Maci yang cantik, melotot marah pada calon pembunuh itu. Segera, para penyihir dari Takira bergegas dan menaklukkannya. Sylvie, yang mengawasi dari kereta, telah melihatnya sebelumnya dan mengirimkan peringatan. Roland membuka pintu kereta dan berterima kasih kepadanya. Dia mencatat bahwa ibu kota lama masih memiliki banyak sisa-sisa rezim masa lalu, menunjukkan bahwa situasinya tidak seaman yang dia harapkan. Sylvie tersenyum dan berkata bahwa dia hanya melakukan tugasnya. Namun, Agatha tidak senang. Memasuki kota dalam kondisi seperti itu terlalu ceroboh. Katanya tegas. Dia mengingatkan mereka bahwa Roland hanyalah manusia biasa dengan tubuh yang rapuh. Bahkan cedera kecil bisa berakibat fatal. Anna melangkah maju, meyakinkan mereka bahwa dia akan memblokir serangan apapun, mengingatkan Agatha bahwa Nanoa juga ada di tim mereka. Agatha tetap bersikeras. Kita tidak seharusnya selalu memanjakan Roland, katanya dengan nada tajam. Di dekatnya, Phyllis dan Isabella terkekeh. Roland dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Risikonya dapat diterima, katanya. Aku perlu membuat pintu masuk yang megah sebagai raja yang baru. Aku harus dikenal oleh rakyat. Agatha masih merasa tidak nyaman dan menyarankan agar dia berbicara kepada rakyat dari platform tinggi di istana, di mana perlindungan bisa lebih baik. Namun, dia tidak mau mengakuinya. Dia hanya ingin merasakan bagaimana rasanya berpatroli di kota. Segera, mereka tiba di istana. Saat mereka berjalan melewati gerbang, sekelompok orang berdiri dengan hormat menunggu mereka. Banyak wajah yang dikenal berasal dari Neverwinter. Roland mengangguk kepada mereka, lalu turun dari kereta. Dia mengangkat jubahnya, berjalan di atas karpet merah, dan berkata, "Ayo pergi. Ikuti aku ke istana." Para bangsawan dan pejabat sudah berbaris di sisi istana, menunggu kedatangannya. Saat dia mendekati mereka, semua orang, termasuk para pelayan dan prajurit, berlutut dengan satu kaki, berteriak, "Salam bagi yang mulia raja." Di tengah sorak-sorai yang bergema, Roland menaiki tangga. Seorang wanita menyerahkan tongkat emas kepadanya. "Ini adalah tongkat kerajaan yang mulia," katanya. Roland menerimanya dengan satu tangan, mengamati aula, lalu perlahan berbicara. "Setiap orang di sini seharusnya sudah tahu siapa aku. Tujuanku sederhana, menghilangkan ancaman dan memulihkan ketertiban. Aku akan membangun sistem administrasi seperti di Neverwinter, sistem yang berbasis pada kemampuan, bukan garis keturunan atau latar belakang keluarga." Setelah mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Bagi mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, prospek kemajuan berdasarkan prestasi membuat mereka penuh harapan. Beberapa hari kemudian, Roland melihat keluar jendela, mengamati tatanan yang hampir sepenuhnya dipulihkan dengan damai. Setelah beberapa putaran penyaringan, dia akan memanggil Tasa dan yang lainnya untuk berdiskusi. Ketika seorang penjaga masuk dengan berita terbaru, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, seorang utusan dari Garnisun Utara melaporkan bahwa mereka telah melihat pasukan Fajar di sebelah barat Hermes." Alis Roland berkerut saat dia membaca surat rahasia itu. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan perintah bagi pasukan pertama untuk berangkat dari ibu kota dengan kapal, dan menuju ke Northlands dengan kecepatan penuh. Penjaga itu segera pergi untuk melaksanakan perintah. Roland kemudian mengambil pena bulunya, berpikir bahwa menunggu pasukan pertama mencapai jangkauan angin dingin akan terlambat. Ada sesuatu yang perlu dia lakukan sebelumnya. Sementara itu, di dekat kota suci lama, banyak pasukan ditempatkan di luar. Mereka telah membakar hutan di sekitarnya, dan dengan kejam membantai penduduk desa di dekatnya. Seorang pria meletakkan pedangnya, menyeka tangannya, dan mendengarkan jeritan di sekitarnya. Dengan acuh tak acuh dia berkata, "Begitu berisik." Tidak jauh darinya, penduduk desa ditusuk dengan paku tajam, dan beberapa yang selamat berhasil melarikan diri sambil berteriak bahwa tentara Fajar akan menyerang kota suci. Seorang lelaki tua terengah-engah. Dia tahu bahwa gereja berada di ambang kehancuran, dan bahwa kota-kota di bawah Hermes telah menjadi neraka di bumi.
Untungnya, mereka telah melarikan diri melalui lorong rahasia kecil, tetapi sekarang dia berada di tangan sekelompok orang lain. Lelaki tua itu ditanya apakah dia tahu sesuatu tentang lorong rahasia yang melewati kota suci dan mengarah langsung ke pangkalan Hermes. Dia mengangguk, mengatakan bahwa ada beberapa pintu keluar, tetapi dia hanya tahu yang mengarah ke kerajaan Fajar. Pria yang menanyanya mengangguk sebagai jawaban, dan menjanjikannya hadiah jika dia membimbing mereka. Lelaki tua itu bagaimanapun, tidak menginginkan hadiah apapun dan hanya ingin pulang. Pria itu tersenyum, menyesali bahwa, untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi, lelaki tua itu harus tinggal bersama mereka selama beberapa hari ke depan. Lelaki tua itu ingin berdebat, tetapi kemudian dia melihat 5 koin emas di tangan pria itu. Pria itu meyakinkannya bahwa akan ada 5 lagi setelah tugasnya selesai. Dengan sangat berharap, lelaki tua itu tahu apa yang bisa dibeli dengan 10 koin emas di Green Castle, dan menyadari bahwa dia tidak bisa menolak. Segera, mereka mencapai tebing dan memasuki gua. Itu mengarah ke jalan sempit yang hampir tidak cukup lebar untuk 2 orang. Lelaki tua itu berkomentar bahwa, bahkan jika mereka bisa mencapai kerajaan Fajar, mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Fajar dalam satu serangan. Pria itu hanya mengatakan kepadanya, bahwa mereka tidak di sini untuk bertarung sendirian. Bala bantuan yang mulia sedang dalam perjalanan, katanya. Mendengar ini, lelaki tua itu skeptis, tetapi tetap diam. Setelah kembali ke camp, lelaki tua itu akhirnya melihat apa yang disebut bala bantuan. Itu adalah sekelompok gadis muda dan cantik. Banyak dari mereka tampak cukup muda, dan tentu saja, ada seekor merpati juga. Dia bingung, bertanya-tanya apa gunanya gadis-gadis ini. Tetapi segera, dia melihat para prajurit bersorak untuk mereka, memanggil mereka wanita petir dan wanita maci. Kemudian, dia melihat wajah yang dikenalnya, Putri Duk, yang dijuluki Mutiara Utara. Apa yang dia lakukan di sini? Pikirnya. Edith menyerahkan surat tersegel kepada lelaki itu, yang menyatakan bahwa raja telah memberinya otoritas penuh sebagai penjabat komandan. Dia akan mengawasi misi pembom. Setelah membaca surat itu, lelaki itu memberi hormat padanya dan meyakinkannya bahwa garnisun utara akan memenuhi tugas mereka. Edith membalas hormat, dan seluruh camp mulai beraksi. Meskipun pria itu tidak tahu apa itu pembom, dia percaya bahwa apapun yang dirancang oleh raja pasti sangat kuat. Setelah mendapat perintah, semua orang langsung beraksi. Tak lama kemudian, Lightning mendapat sinyal melalui segel komunikasi, bahwa Maggie telah mengangkut semua orang ke posisi mereka. Karena semuanya sudah siap, Lightning menyeringai dan mengacungkan jempol ke arah teman-temannya. Maisie dan Hummingbird melambaikan tangan ke signal. Saatnya berangkat. Tak lama setelah ketiga gadis itu berlari kencang ke sebuah alat yang diberi nama oleh Lightning, East Wind, yang memiliki 4 rudal di setiap sisinya. Hummingbird naik ke tali kekang dan meraih batang kendali. Ia menyalurkan sihirnya, dan menggunakan kemampuannya untuk membuat seluruh pengaturan menjadi lebih ringan. Maisie kemudian berubah dan berbaring di atas tali kekang. Lightning mengamankan mereka dengan tali pengikat, dan menggabungkan Maisie serta East Wind menjadi satu unit. Maisie mencobanya beberapa kali untuk memastikan bahwa alat itu sesuai dengan batas beratnya. Begitu semuanya siap, Lightning bertepuk tangan, mengenakan kacamatanya, dan melompat ke udara. Ia tertawa saat mengumumkan bahwa semua rute sudah aman untuk lepas landas. Hummingbird menutupi dahinya, bergumam, "Di sini kita mulai lagi." Maisie melebarkan sayapnya yang besar, dan mereka mulai terbang cukup cepat. Mereka mencapai langit di atas kota suci lama, melihat ke bawah ke kota yang dibenci. Lightning mengira Karma benar-benar melakukan sesuatu yang tidak terduga. Di tempat ini, gereja sudah mendapatkannya. Tetapi ketiga gadis itu tahu masih banyak warga sipil tak berdosa di sini, terutama anak yatim yang diculik oleh gereja dan dikunci di berbagai biara. Jadi, mengebom seluruh kota suci lama bukanlah pilihan. Dengan desahan, Lightning mengacak-acak rambutnya, menjernihkan pikirannya sebelum menyelam dengan cepat. Maisie mengikuti dari dekat. Mereka turun menuju sebuah plaza, dan semua yang ada di tanah dengan cepat membesar. Beberapa ksatria memperhatikan bayangan yang turun, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, Lightning tiba-tiba menarik dan berteriak, "Sekarang! Jatuhkan bom!" Hummingbird, di tali kekang, menarik tuas pelepas. Bom terlepas seketika, mendapatkan kembali berat aslinya, dan jatuh ke bawah. Kemudian,
Lightning dan Maisi berbalik serta terbang ke arah yang berlawanan. Para ksatria di bawah awalnya terkejut, karena mengira itu hanya beberapa batu lelucon yang beruntung jika mengenai siapapun. Jadi, tidak ada dari mereka yang repot-repot berlindung. Dalam sepersekian detik, kedua rudal itu mengenai pusat mati, meledak dengan ledakan besar. Hampir seketika, seluruh plaza dilalap api dan asap. Lebih banyak ksatria bergegas ke tempat kejadian, hanya untuk menyaksikan apa yang tampak seperti neraka itu sendiri. Sebelum mereka bisa bereaksi, gadis itu menukik kembali sebentar, menjatuhkan dua rudal lagi ke kerumunan, dan menyebabkan ledakan lain. Ledakan yang memekakan telinga dan jeritan kesakitan dari yang terluka menyiksa saraf semua orang. Seorang komandan segera memerintahkan mundur. Pasukan yang tersisa dengan cepat melarikan diri keluar kota, tidak menyadari bahwa tentara pertama telah sepenuhnya mengepung mereka dari samping. Begitu mereka muncul, rentetan peluru ditembakkan, dan mereka jatuh ke tanah. Hanya butuh beberapa jam bagi seluruh tentara Fajar, di dalam dan di luar kota suci, untuk dimusnahkan. Setelah medan perang dibersihkan, berita itu dengan cepat sampai ke Edith. Seorang perwira menyerahkan laporan kepadanya, yang dia baca dengan saksama. Namun, tidak disebutkan tentang Raja Fajar dan Pan. Perwira menjelaskan bahwa tidak ada mayat yang cocok dengan deskripsinya ditemukan di antara yang mati. Selama interogasi tahanan, beberapa mengaku telah melihat seseorang yang menyerupai Pan, tetapi dalam kekacauan, mereka tidak dapat memastikan. Namun, tahanan menyebutkan bahwa orang itu berpakaian sipil dan ditemani oleh sekelompok ksatria. Ketika ditanya tentang lokasi, perwira menjawab bahwa itu terjadi di dalam kota suci selama pemboman. Edith mengangguk, mengira itu pasti Pan. Dalam perang yang begitu penting, masuk akal bagi raja untuk memimpin secara pribadi. Edith mempertimbangkan bahwa Raja Fajar menjatuhkan egonya untuk menyamarkan dirinya sebagai warga sipil dan melarikan diri adalah langkah yang cerdas. Mendengar ini, perwira itu mengepalkan tinjunya dengan frustrasi, kesal karena target terbesar telah melarikan diri. Dia menyesalkan tidak memiliki unit pengejaran yang siap. Namun, Edith menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyeringai dingin, menyarankan bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk. Begitu mereka menyadari betapa mengerikannya menjadi musuh Grey Castle dan tahta, Pan mungkin tidak akan merasa nyaman lagi. Perwira itu kemudian bertanya apa langkah selanjutnya, menanyakan apakah mereka harus menduduki kota suci segera. Edith menyuruhnya untuk menunggu, menyebutkan bahwa Maisi telah pergi untuk menjemput orang penting. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka mungkin akan mengambil kota itu dengan lebih mudah. Sementara itu, Isabella dan Agatha duduk di punggung Maisi, saat mereka turun ke perkemahan lengan pertama yang ditempatkan di luar kota suci. Melihat kota yang sudah dikenalnya lagi setelah setahun, Isabella merasakan gelombang nostalgia. Seorang penjaga memberitahu mereka bahwa Edith sedang menunggu di dalam. Memasuki tenda, Edith memperkenalkan dirinya dengan senyuman, menjelaskan bahwa dia sekarang adalah anggota Departemen Pertahanan dan komandan sementara untuk operasi melawan kota suci. Ini adalah pertama kalinya Isabella dan Edith bertemu. Kesan pertama Isabella tentang Edith adalah bahwa dia adalah seorang manusia yang sangat cantik. Lady Edith menyerahkan laporan kepadanya, yang menyebutkan bahwa Lightning telah memeriksa 3 biara utama dan menemukan masalah besar. Anak-anak yatim tampak terorganisir dan siap untuk mempertahankan kompleks itu sampai mati. Ini menjelaskan mengapa belum ada tindakan yang diambil. Edith bertanya kepada Isabella apakah dia punya saran. Isabella merenung sejenak dan memutuskan untuk pergi berbicara dengan anak-anak yatim secara pribadi. Di luar, setelah melihat Isabella, Maggie segera berdiri tegak dan memberi hormat, menekan tangan kanannya ke dadanya dan membungkuk. Isabella menggelengkan kepalanya, mengingatkannya untuk kedua kalinya agar meninggalkan formalitas dan hanya menggunakan namanya. Mereka bukan lagi bagian dari yang murni. Meskipun demikian, Maggie tetap membungkuk dan memberi hormat, meninggalkan Isabella tanpa pilihan selain menghela napas lagi. Maggie menggunakan kemampuannya untuk memanggil Magic Cube-nya, dan mereka semua melangkah masuk. Maggie melirik kembali ke tentara Angkatan Darat Pertama, dan bertanya apakah mereka tidak datang. Isabella menjawab bahwa mereka tidak akan memasuki kota suci sampai aman. Magic Cube dengan cepat memindahkan kelompok itu ke salah satu biara. Halaman yang besar hampir kosong, kecuali beberapa gadis yang tampak seperti mereka tidak makan selama berhari-hari, memegang garpu rumput besar sebagai senjata.
Seorang gadis merasakan sesuatu, berbalik, lalu tiba-tiba berteriak, "Siapa di sana?" Teriakan ini mengejutkan yang lain di dekatnya, menyebabkan gelombang kepanikan. Ketika semua orang berbalik ke arah itu, mereka melihat dua wanita, dan tampaknya percaya bahwa keduanya tiba-tiba muncul entah dari mana. Peluit tajam bergema di seluruh kompleks saat semua gadis bergegas keluar, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Agatha mulai menyalurkan sihirnya ketika gadis tertua tiba-tiba berteriak agar semua orang berhenti. Gemetar, dia bertanya apakah wanita di hadapan mereka adalah Lady Isabella, mantan anggota yang murni dari Paus. Isabella mengangguk dengan tenang. Sepertinya mereka tidak melupakannya. Melihat para gadis menjatuhkan senjata mereka, Isabella merasa yakin bahwa tugas yang diberikan oleh raja dapat diselesaikan dengan lancar. Tetapi pada saat berikutnya, dia diambil kembali oleh reaksi mereka. Gadis-gadis itu secara bersamaan berlutut, kepala tertunduk, berteriak bahwa mereka diselamatkan, bahwa Lady Isabella, atau lebih tepatnya Paus Isabella, datang untuk menyelamatkan mereka dan memohon, "Yang mulia, jangan tinggalkan kami." Isabella merasakan gelombang kecemasan setelah dipanggil Paus dan hendak menolak gadis-gadis itu. Tetapi Agatha menempatkan sebuah tangan kokoh di bahunya, menghentikannya. Agatha mengingatkannya bahwa misi itu adalah yang terpenting, dan bahwa Yang Mulia tidak akan keberatan dengan tipu muslihat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Isabella dengan tegas bertanya kepada gadis-gadis itu, apa yang mereka maksud dengan menyelamatkan mereka, dan bertanya tentang keberadaan para prajurit serta pendeta pengadilan. Gadis-gadis itu menjelaskan bahwa mereka telah melarikan diri, sementara beberapa dipanggil pergi oleh gereja. Dengan cepat, seorang gadis mulai mengaku, mengklaim bahwa dia telah melakukan dosa dengan membunuh seorang pendeta. Yang lain bergegas membelanya, bersikeras bahwa itu bukan salahnya. Beberapa menyebutkan bahwa mereka telah tanpa persediaan selama 2 bulan. Mereka tidak memiliki pakaian atau makanan. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah mereka telah ditinggalkan. Hiruk-pikuk suara meletus ketika semua orang mencoba menjelaskan situasi mereka. Isabella berteriak untuk diam, menyatakan bahwa satu orang harus berbicara pada satu waktu. Dia memilih gadis tertua untuk menjelaskan. Gadis itu mengungkapkan bahwa sejak pertempuran di Chuin Ridge, persediaan biara telah berkurang. Awalnya, porsi makanan dikurangi, dan akhirnya bahkan jumlah makanan pun habis. Dengan gudang hampir kosong, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar karena pemadaman informasi. Orang-orang gereja telah menipu mereka hanya dengan mengatakan kepada mereka untuk terus berdoa, sementara gereja menarik semua prajurit dan pendeta penghakiman. Begitu berita itu sampai kepada mereka, hanya beberapa orang percaya yang tidak dipilih, atau lebih tepatnya ditinggalkan, yang tetap berada di biara. Dari orang-orang ini, mereka mengetahui bahwa katedral besar di Hermes telah runtuh dan gereja berada di ambang kehancuran. Dalam upaya putus asa, para pemimpin gereja memutuskan untuk meninggalkan kota suci lama dan memanggil semua personel penting ke dataran tinggi. Perintah terakhir yang tersisa untuk biara adalah untuk mempertahankan diri dari musuh yang menyerang dan mengorbankan hidup mereka kepada dewa sampai akhir. Dihadapkan dengan berita buruk ini, situasinya hanya memburuk. Orang-orang percaya yang ditinggalkan menjadi lebih tirani, bahkan melecehkan gadis-gadis itu. Mereka menyatakan diri sebagai pendeta baru, dan mulai melakukan tindakan kejam. Tidak butuh waktu lama, sampai situasinya benar-benar menjadi tidak terkendali. Mendengar teriakan minta tolong dari teman-teman mereka, gadis-gadis itu memutuskan untuk melawan, mempersenjatai diri, dan melancarkan serangan pada malam hari. Setelah membunuh para pendeta, mereka mengetahui bahwa tentara Fajar telah maju ke perbatasan kota. Dengan putus asa, mereka mengangkat senjata, yang mengarah ke apa yang terjadi sekarang. Setelah mendengar pernyataan gadis itu, Isabella merasa ada yang aneh. Ada lorong rahasia menuju ke tempat suci, bahkan pintu keluar utama. Bagaimana lokasi yang begitu penting bisa ditinggalkan begitu saja? Ini menyebabkan dia memiliki banyak kecurigaan. Dia kemudian menanyakan nama gadis itu, dan dia menjawab, Autumn. Isabella menunjukkan bahwa tanpa makanan, mereka akan mati, bahkan jika pasukan Fajar belum datang. Dia bertanya apakah mereka pernah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Gadis-gadis itu ragu-ragu dan kemudian melihat ke bawah. Mereka belum pernah meninggalkan tempat ini sebelumnya, dan bahkan jika mereka melakukannya, kemana mereka bisa pergi? Meskipun lapar dan kurang makan, mereka masih menerima makanan setiap hari.
Mereka percaya bahwa pergi mungkin tidak menjamin sesuatu yang lebih baik. Melihat kebingungan mereka, Isabella mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya perintah gereja yang membuat mereka tetap di sini. Cara hidup mereka membuat mereka tidak punya pilihan lain. Isabella kemudian bertanya, "Mengapa kalian memanggilku yang mulia dan paus?" Autumn ragu-ragu dan kemudian menjelaskan bahwa paus utama saat ini telah meninggal dunia. 3 uskup utama semuanya telah meninggal, dan Hermes belum mengeluarkan dekret baru. Sesuai dengan prinsip suksesi otomatis, Isabella adalah yang paling dekat dengan tahta. Gadis-gadis itu kemudian memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Saat itulah Isabella menyadari bahwa gadis-gadis itu melihatnya sebagai harapan terakhir mereka. Dengan mengingat hal ini, dia merancang rencana yang lebih baik. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia ada di sana untuk menyampaikan pesan penting. Dia mulai memberitahu gadis-gadis itu bahwa gereja bukan lagi gereja yang mereka kenal. Meninggikan suaranya, Isabella menyatakan bahwa yang mulia yang utama bukanlah paus yang sebenarnya. Dia mengkhianati Paus Oberlin dan merebut tahta kepausan. Yang sebenarnya, Paus Oberlin bermaksud untuk menyerahkan posisi itu kepada Nol. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa Grey Castle bukanlah musuh gereja. Untuk melawan musuh sejati, Paus Oberlin bahkan mencari aliansi dengan Grey Castle. Dia meyakinkan gadis-gadis itu bahwa mereka sekarang aman, dan bahwa perintah gereja yang mereka dapatkan adalah salah. Namun, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah memulihkan ketertiban di kota suci lama. Kata-katanya menyebabkan banyak orang merasa bingung dan tidak percaya. Namun, Isabella tahu bahwa menghancurkan kepercayaan lama mereka dan menenun narasi setengah-setengah salah adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan gadis-gadis ini dan memungkinkan Raja Roland untuk benar-benar mengendalikan tanah ini. Tiba-tiba, perut seorang gadis keroncongan. Malu, dia menutupi perutnya. Isabella tersenyum dan berkata, "Tentu saja, mari kita urus semuanya setelah semua orang makan sesuatu." Gadis-gadis itu bersorak, meneriakkan, "Panjang umur paus." Segera, mereka membuka gerbang dan menendangnya turun. Adegan serupa dimainkan di biara-biara lain juga. Gadis-gadis dan anak yatim keluar dengan lega dan penuh harapan. Seorang gadis kecil berdiri di hadapan Isabella dan dengan hormat mengucapkan, "Terima kasih, Nona Isabella." Satu persatu, setiap anak mengungkapkan rasa terima kasih mereka, memanggilnya orang baik dan berjanji untuk tidak pernah melupakannya. Isabella awalnya terkejut. Sebagai seorang yang murni, dia telah menerima banyak kebencian dan kutukan. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata terima kasih. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang baru di hatinya, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan dia sangat menyukainya. Mungkin ini yang dimaksudkan Roland. Sendirian, sedikit tersipu, dia melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Roland dan Nightingale tiba di wilayah utara. Nightingale bertanya tentang situasi di kota suci. Roland membaca laporan rahasia, mengatakan kepadanya bahwa pertempuran yang diantisipasi tidak terjadi. Baik para penyihir Takira maupun peralatan terbaru mereka tidak diperlukan. Nightingale terkejut. Apakah gereja tidak memberikan perlawanan sama sekali? Laporan tersebut menunjukkan bahwa eselon atas gereja telah lenyap secara kolektif. Kota yang dulu ramai itu kosong, dengan hanya beberapa penduduk yang tersisa di distrik luar untuk mempertahankan ilusi kehadiran gereja. Namun, Intel tidak menjelaskan secara rinci. Setelah istirahat sejenak, Roland memberitahu Angkatan Darat untuk pindah ke Hermes. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, Isabella, Edith, dan beberapa yang lain sedang menunggu di gerbang kastil untuk menyambut mereka. Melihat kota yang kosong, Roland masih sulit mempercayai bahwa mereka benar-benar telah meninggalkannya. Apakah ini semacam tipuan? Apakah mereka berencana untuk berkumpul kembali dan membalas nanti? Pikirnya. Dia tahu harus tetap waspada terhadap para fanatik ini. Isabella, meskipun tersenyum, memberitahu Roland untuk tidak khawatir. Gereja tidak akan kembali. Mereka bahkan telah meninggalkan seorang utusan di distrik utara. Roland bertemu dengan utusan itu. Dia adalah seorang lelaki tua yang lemah, mengenakan jubah pendeta dan memegang sebuah buku. Orang tua itu melirik Isabella sebelum berbalik ke Roland dan bertanya, "Apakah Anda yang mulia Roland Wimbledon, Raja Kastil Grey?" Setelah Roland mengangguk, lelaki tua itu berbicara perlahan. "Anda telah menang, yang mulia."
Nadanya meneteskan sarkasme. Dia memberitahu Roland bahwa jika ini adalah hasil yang dia inginkan, gereja akan mundur dan meninggalkan semuanya kepadanya. Kota itu miliknya, tetapi sebagai gantinya, dia akan mewarisi mimpi buruk mereka. Roland tanpa malu bertanya, "Apa mimpi buruk ini?" Lelaki tua itu semakin keras, sambil meludah ketika berbicara. Dia mengatakan bahwa Roland tidak tahu musuh macam apa yang telah mereka persiapkan untuk dihadapi selama berabad-abad. Dengan menghancurkan gereja, Roland akan menanggung akibatnya. Dia bahkan mengklaim bahwa kemanusiaan akan menghadapi kepunahan karena tindakannya. Akhirnya, memahami implikasi perkataan lelaki tua itu, Roland dengan tenang berkata bahwa dia melebih-lebihkan. Melihat sikap acuh tak acuh Roland, lelaki tua itu menampar bukunya. Jika Anda membaca teks-teks suci gereja, Anda akan memahami kebodohan tindakan Anda. Anda akan mengungkap musuh sejati umat manusia. Serunya. Roland memotongnya, menjatuhkan buku itu dari tangannya, dan dengan dingin menyatakan, "Iblis yang benar." Nada mengejek Roland membungkam lelaki tua itu. Dia terus melanjutkan, "Anda mungkin akan menyebutkan perang ilahi, senyum para dewa, atau mungkin yang terpilih." Roland menyipitkan mata. "Tapi saya sudah berurusan dengan iblis." Lelaki tua itu tertegun, mulutnya terbuka lebar, tetapi dia tidak dapat membentuk respons yang koheren. Dia menoleh ke Isabella, yang hanya mengangkat bahu. Lalu dia berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Roland telah mengetahui tentang hal-hal ini sejak lama, lebih dari siapapun di gereja." Sesudahnya, Roland memerintahkan tentara untuk membawanya pergi. Dia khawatir jika lelaki tua itu terus berbicara, dia mungkin akan mati karena marah di tempat, atau bahkan terkena serangan jantung. Para prajurit mengangkatnya dan mengawalnya pergi. Berbalik ke Isabella, Roland memuji usahanya. Dia mengakui bahwa tanpa Isabella, kota suci tidak akan kembali teratur secepat ini. Isabella khawatir Roland mungkin tidak setuju dengan perintahnya yang dikeluarkan dengan kedok paus untuk menyatukan Roland. Namun, Roland meyakinkannya dengan senyuman, mengatakan bahwa dia tidak keberatan selama itu efektif. Dia menambahkan, meskipun begitu, penebusan yang diperlukan masih harus dilaksanakan. Isabella buru-buru berkata, "Saya tidak pernah berharap sebaliknya." Roland tersenyum dan menyebutkan bahwa setelah dikatakan demikian, akan ada juga hadiah. Dia memberitahu Isabella bahwa jika dia perlu bertindak dalam kapasitas resmi sebagai utusannya, dia dapat menikmati hak istimewa yang datang dengan status itu. Untuk hari itu, dia bisa menikmati suite mewah yang luas, makanan gourmet yang disiapkan oleh koki kerajaan, dan minuman kekacauan sebanyak yang dia bisa tangani. Tentu saja, dia juga memberinya pilihan untuk memilih koin emas sebagai hadiah. Isabella terkejut, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya, tersipu, dan berkata, "Saya akan mengikuti keinginan yang mulia." Saat mereka tiba di gudang kota suci, para prajurit menemukan tumpukan makanan dan senjata. Roland menerima berita itu dan bergegas menghampirinya. Yang mengejutkan, selain emas dan permata, tidak ada bahan strategis yang diambil. Sepertinya klaim pendeta tua itu benar. Gereja membiarkan semuanya tetap utuh. Di ruang bawah tanah gudang ini, mereka menemukan setumpuk pil berserk, tepatnya 420,000 butir. Roland segera memerintahkan untuk menghancurkannya. Api besar dinyalakan di tembok kota, membakar pil-pil itu menjadi abu. Sisa-sisanya didorong dari dinding. Roland merasa lega. Selanjutnya, mereka akan menunggu AXS untuk membersihkan wilayah timur, mengumpulkan angkatan darat di perbatasan negara tetangga, dan meluncurkan serangan penjepit ke kerajaan Fajar bersama angkatan utama. Mengagumi pemandangan di luar, Roland berkomentar tentang momen luang yang langka. Dia kembali ke tendanya, ingin mengunjungi tempat yang disebutkan Isabella sebelumnya, Aula Refleksi. Dikatakan bahwa Acis menggunakan ilusi di sana untuk mewariskan sejarah selama berabad-abad. Itu juga tempat di mana Noel beralih dari seorang yang murni menjadi seorang paus. Dia berbagi rencananya dengan Nightingale dan Anna, ketika tiba-tiba pintu meledak terbuka. Lightning cemberut dan tampak sangat sedih. Tidak percaya Roland telah melupakannya untuk petualangan sepenting ini. Maisie juga menimpali dengan beberapa teriakan. Sebelum Roland bisa mengatakan apapun, kedua gadis itu melemparkan diri padanya. Yah, tidak ada cara untuk menolak sekarang. Yang pertama datang, yang lain secara alami mengikuti,
burung kolibri, Lily, Agatha, dan bahkan Nanoa bergabung. Nanoa bersikeras bahwa jika saudari Anna pergi, dia harus ikut. Lily dengan serius menyatakan bahwa dia juga harus pergi, jika ada bakteri atau virus di dalam. Phyllis memohon untuk ikut. Dia ingin melihat Acis setidaknya sekali. Pada akhirnya, semua orang menumpuk di sekitar Rowland. Oh, koreksi, Maisie benar-benar berada di kepalanya. Setelah mencapai lorong rahasia yang panjang, kelompok itu akhirnya tiba di gerbang utama. Di bawah bimbingan Isabella, mereka berdiri di depan aula besar. Mendorong pintu terbuka, mereka disambut oleh potret paus masa lalu yang melapisi dinding, dengan potret Acis ditampilkan secara mencolok di tengah. Rowland berjalan ke aula, melihat sekeliling, sampai matanya bertemu dengan Acis. Dia sangat cantik dan sangat kuat. Anna berdiri di sampingnya, mengomentari betapa cantiknya dia. Bersyukur dia tidak ada lagi, gumamnya. Mendengar ini, Rowland dengan lembut mengacak-acak rambut Anna. Apa yang ada di dalam hatimu? Tanyanya. Dia tidak akan mudah menyerah. Tetapi dengan Nightingale di sekitar, dia memutuskan untuk menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Yah, sepertinya anak kita tidak terlalu percaya diri pula. Kelompok itu melanjutkan ke ruang ilusi di belakang potret. Isabella menjelaskan bahwa ada 9 jejak batu ajaib yang masing-masing merekam peristiwa sejarah yang signifikan. Jika Rowland mau, dia bisa mengaktifkan masing-masing. Rowland mengangguk setuju. Isabella menggunakan sihirnya, dan tiba-tiba semua orang tampak menghilang. Meskipun begitu, Rowland tiba-tiba merasa seseorang mencengkeramnya. Nightingale yang khawatir bertanya apa yang terjadi. Isabella mengklarifikasi bahwa ilusi yang diciptakan oleh jejak ini secara langsung memengaruhi visi mereka, membuatnya tampak seperti telah menghilang. Tetapi pada kenyataannya, mereka masih berada di tempat yang sama. Baik Anna maupun Nightingale memegang tangan Rowland dengan erat. Segera, gambar muncul di hadapan mereka, menunjukkan para penyihir dari Federasi dalam perdebatan sengit. Saat ilusi terakhir mulai dimainkan, Agatha dengan penasaran bertanya siapa orang-orang ini. Phyllis berspekulasi bahwa mereka mungkin adalah pendiri awal Federasi. Rowland yang tertarik bertanya lebih detail. Phyllis menjelaskan bahwa setelah Perang Ilahi pertama, para penyihir transenden yang masih hidup mendirikan cikal bakal Federasi. Dia tiba-tiba menyadari apa yang dilihatnya dan berseru, bahwa ini adalah sumpah legendaris dari 3 ratu. Agatha dan Phyllis gembira, tetapi Rowland tidak terbiasa dengan itu. Agatha menjelaskan bahwa itu adalah momen penting ketika Federasi beralih dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang bersatu. Setelah Perang Ilahi pertama, Federasi, yang hanya dikendalikan oleh para penyihir dibentuk. Tetapi perdebatan internal tentang pemerintahan dan strategi melawan iblis terus berlanjut selama bertahun-tahun. Akhirnya, 3 faksi kuat muncul, mendominasi Tuan dan negara kota lain, serta membentuk struktur pengambilan keputusan Dewan Tiga, yang mengarah pada pembentukan 3 kota besar. Ketiga pemimpin itu diberi gelar ratu, dan membentuk apa yang dikenal sebagai 3 kursi teratas Federasi. Rowland dengan cepat memahami sejarah ini, tetapi ekspresinya segera berubah, yang segera diperhatikan Anna. Kelompok itu mendongak dan melihat potret seseorang yang tidak dikenali oleh mereka, kecuali Rowland. Dia menjelaskan bahwa orang dalam potret itu, dengan penutup mata dan duduk bersila di kursi bersandaran tinggi, tampak persis seperti mentor Lon Garcia dari Dreamor. Sementara itu, di dalam hutan bersama Lura. Lura mengendus udara dan segera menemukan binatang iblis ras campuran, hibrida seperti beruang, di tengah makanannya. Tepat saat Lura hendak berubah, dia mendengar langkah kaki. Hibrida itu juga mendengar suara itu. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 iblis mendekat. Binatang hibrida itu mengeluarkan geraman serak ke arah langkah kaki itu, mengamati iblis dan tombak tulang tajam mereka. Iblis-iblis itu tampak persis seperti yang dijelaskan Lightning. Binatang hibrida itu menyerang lebih dulu, tetapi iblis-iblis itu tetap tenang. Satu lengan iblis membengkak dengan cepat, bertemu dengan kaki besar binatang itu dengan bunyi gedebuk yang menggelegar. Kedua monster itu bertabrakan, saling mendorong, sementara iblis lainnya mengangkat tombaknya. Lura teringat peringatan Lightning. Jika dia bertemu musuh, dia harus mundur dan melapor kembali ke Rowland. Haruskah dia tinggal atau pergi? Pikirannya mulai berubah seperti sistem Windows XP. Secara rasional, dia tahu harus mundur, tetapi keinginan untuk bertarung mendidih di dalam dirinya.
Kemudian, dia mengambil keputusan. Tepat saat iblis itu melemparkan tombak tulangnya, Lura melompat dari tempat persembunyiannya, mengincar iblis yang bergulat dengan hibrida seperti beruang. Saat tombak itu menembus tubuh hibrida, Lura menggigit lengan iblis. Iblis itu terhuyung mundur, sementara yang lain meniup terompet yang tergantung di lehernya. Suaranya yang dalam menghancurkan keheningan hutan, dan mengejutkan burung-burung yang terbang. Mungkinkah ada lebih banyak iblis di dekatnya? Lura tahu dia harus berurusan dengan keduanya terlebih dahulu. Iblis yang tersisa menarik kapak dan mengayunkannya ke arahnya. Dia menghindar dengan tendangan kuat ke tanah, mendarat di belakang iblis. Saat iblis itu menoleh, Lura menggulung ekornya yang besar menjadi kail dan mencambuknya ke punggung iblis, mengirimnya terbang ke pohon. Saat dia bergerak untuk menekan keuntungannya dan mencoba menghabisi iblis itu meraih kakinya. Secara naluriah, dia merasakan bahaya dari belakang. Iblis lainnya telah menarik tombak tulang lain, dan lengannya telah beregenerasi sepenuhnya, bersiap untuk serangan lain. Bukankah seharusnya butuh lebih dari setengah jam untuk sembuh? Lura yang khawatir tahu dia dalam masalah. Tombak itu sudah terbang ke arahnya. Dia harus mengambil risiko. Dia kembali ke keadaan normalnya, dan bentuk serigalanya menyusut dengan cepat. Dia nyaris menghindari tombak itu, yang malah mengenai kepala iblis lainnya. Setelah putaran kedua, lengan iblis itu layu dan mengeluarkan dua suara, TA dan C. Tanpa meleset sesaat, dia melompat, mengubah tangannya menjadi cakar serigala, dan menghancurkan kepalanya. Akhirnya, Lura menghela napas lega. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang datang dari satu arah. Dia dengan cepat memanjat pohon. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku di tempat. Di balik hutan, segerombolan setan muncul. Dia melihat beberapa merangkak di tanah, yang lain terbang di langit. Di antara mereka, ada beberapa makhluk besar di luar imajinasi. Semua bergerak selangkah demi selangkah ke arahnya.